Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini 17 Agustus 2021, Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sahabat pembelajar, dua video terdahulu saya membahas mengenai pertama soal pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 yang dikategorikan sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, dan pijakan teoritisnya banyak pemikir Inggris yang mengatakan bahwa konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan itu sekalipun tidak tertulis tetapi dipatuhi dalam praktek banyak negara. Di video kemudian, atau tepatnya video kemarin, saya mengomentari salah satu isi pidato Presiden yang menyebutkan mengapresiasi kinerja MPR atau ikhtiar MPR yang akan membahas atau mengkaji mengenai substansi dan bentuk dari pokok-pokok haluan negara. Sahabat, tentu saja di bagian yang terakhir ini ada implikasi yuridisnya, implikasi konstitusional. Implikasinya apa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen tidak ada lagi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyusun, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Ketika di masa pemerintahan sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, tentu saja GBHN itu selalu ada, dan itu berjumbuh dengan berkorelasi dengan rencana-rencana pembangunan 5 tahunan yang memang disiapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan Repelita itu. Sahabat, apakah kemudian ikhtiar dari MPR yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini melakukan kajian terhadap substansi dan bentuk hukum dari pokok-pokok haluan negara itu berkorelasi dengan kemungkinan adanya amandemen kelima? Jawabannya tentu saja iya. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian proses amandemen itu tidak kemudian membawa implikasi politis konstitusional lainnya, yaitu misalnya ketika MPR awalnya hanya berkeinginan untuk mengubah diberikannya lagi kewenangan atau dimilikinya lagi kewenangan MPR untuk menyusun, menetapkan pokok-pokok haluan negara, dan itu dibuka melalui mekanisme amandemen kelima, itu tidak memberi peluang untuk kemudian terjadi perubahan pasal lainnya. Politik selalu dinamis, itu yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Mari kita kaji ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang memungkinkan atau yang mengatur mengenai prosedur, mekanisme, sistem perubahan Undang-Undang Dasar adalah pasal 37. Kurang lebih pasal 37 itu bunyinya begini, bahwa kehendak untuk melakukan perubahan, usul untuk melakukan perubahan itu harus dimulai dari usul yang tertulis yang disetujui, diusulkan oleh sepertiga dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu kemudian MPR bersidang untuk apakah keinginan usul dari perubahan sepertiga minimal anggota MPR itu disetujui dalam sidang permusyawaratan MPR, sidang MPR yang harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Dan kemudian persetujuannya, awas, yang tadi itu quorum untuk melakukan sidang, yang sepertiga jumlah anggota MPR itu adalah pengusul, 2/3 itu adalah quorum dari sidangnya. Lalu ketika pembahasan itu juga harus disetujui oleh paling tidak 50% plus 1 dari anggota MPR yang hadir yang memenuhi quorum itu.
Tentu ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mudah diubah, atau secara teori disebut dengan konstitusi yang rigid. Konstitusi mana? Paling tidak konstitusi yang sebut rigid constitution itu ada dua pensyarat utamanya. Yang pertama, syaratnya adalah konstitusi ini mempunyai derajat yang tinggi dibandingkan dengan undang-undang. Dia tidak bisa kemudian diubah oleh prosedur parlemen biasa. Itu yang kedua. Jadi dua penciri itu terpenuhi. Undang-undang dasar itu tidak berderajat rendah, tapi dia berderajat tinggi. Dan yang kedua, prosedur perubahan memerlukan mekanisme khusus. Sahabat belajar, kita beralih, kira-kira bagaimana usul itu bisa dimulai? Kajian MPR tentu saja akan kemudian melihat pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen paling tidak menyebutkan 3 kewenangan MPR saja sekarang ini. Yang pertama, MPR itu berwenang untuk menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang berikutnya, MPR juga berwenang untuk melantik presiden dan atau wakil presiden. Kemudian kewenangan yang 3, MPR bisa melakukan sidang untuk memberhentikan presiden di luar periode masa jabatan atau ketika sedang menjabat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Lalu di mana tentang pokok-pokok haluan negara? Tentu saja sudah tidak ada, dan pasal 3 inilah yang kemudian harus diamandemen dengan menambahkan norma konstitusi baru, pengaturan mengenai bahwa MPR juga berwenang untuk menyusun dan menetapkan pokok-pokok haluan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada implikasi lainnya. Adakah pasal lain yang berkaitan dengan itu? Tentu kita bisa melihat misalnya bahwa bagaimana kalau ada produk-produk hukum yang terutama berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan, sebut APBN, kalau dia misalnya bertentangan dengan pokok-pokok haluan negara. MPR juga harus menyiapkan norma itu. Karenanya pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 harus ada norma konstitusi tambahan melalui amandemen kelima dengan menyebutkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok haluan negara. Jika dia bertentangan, maka DPR tidak bisa menerima dan menyetujui APBN di setiap tahun anggaran. Saya pikir itu. Jadi pada prinsipnya proses amandemen kelima Undang-Undang Dasar dimungkinkan, tetapi sebagaimana kita dengar dalam 1 minggu terakhir, tepatnya tanggal 13 Agustus, Ketua MPR Bambang Bamsud ya sudah bertemu dengan Pak Presiden untuk mendiskusikan soal ini, dan ada kesepakatan amandemen kelima khusus tentang pokok-pokok haluan negara tidak merupakan kunci pembuka kotak Pandora yang membuat kemudian bola itu liar dan bisa menyasar banyak hal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rinai sudah mulai turun di depan rumah dari Geraha Kasai Asri, perumahan yang ada di Batang Anai. Saya menyampaikan untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.